Oke, yang kita nanti kita pelajari yaitu pemelasan SMAB. Ada beberapa macam pemelasan Pak sebenarnya. Ada beberapa macam-macam pemelasan yang sering kita lihat. Kalau kemarin saya dapat foto di workshop itu adanya cuma SMAW, ITAW sama OAW. Nah, kita nanti itu belajar tentang pemelasan SMAW atau pemelasan dengan elektroda, atau di sini kalau kebanyakan nyebutnya itu laptop gitu ya Pak ya, kalau di bengkel-bengkel dimanapun itu. Apalagi itu mesin las listrik, nah itu sebenarnya salah persepsi karena mesin las itu semua pakai listrik. Nah itu ada beberapa yang beda, itu seperti karbit, las karbit atau las OAB-nya. Nah itu tidak pakai mesin. Nah, kita nanti pengenalannya itu pemelasan itu namanya SMAB atau string metal marking. Ini yang pakai elektroda luar. Terus ada juga yang GMAB, gas metal upgrading, atau sering orang lapangan itu manggilnya LASEO. Ada Pak? Ya nggak ada ya? Ya nggak apa-apa. Yang kita ada SMAB. LASEO karena kenapa sekarang perusahaan-perusahaan wilayah yang mungkin Jakarta, Bekasi, Cikarang, Cibitung itu sekarang semua sudah nggak pakai pemelasan itu, jangan nggak pakai sekarang sudah ke GMAB karena proses pemelasannya itu yang mudah dan proses pemelasan yang mau melas panjangnya berapa asalkan weldernya itu mampu, nggak ada putusnya. Kalau SMAW kita kan terbentur, nah, panjangnya elektroda cuma 35 cm, nanti nyambung lagi belum tentu 35 cm itu dapatnya juga 35 cm ya Pak, paling 5 cm, 10 cm. Nah, itu sekarang sudah masuk ke GMAW itu sudah sejak lama. Saya baru perkenalan di lapangan itu di tahun 2014 itu sudah hampir semua. Saya sebelum juga TOK itu di Katsushiro itu produsen yang masih satu sub dengan Komatsu, jadi buat Garue itu Segu, nah itu banyak di sana itu pakainya semua sudah GMAW. Sekarang pakai SMAW itu nggak ada karena pemelasannya yang panjang-panjang satu-satu. BTAW ada, saya lihat itu di foto kemarin ada, Mas Arjun ada ya Pak ya di sini. Nanti kemarin saya lihat itu ada BTAW-nya, yaitu biasanya kalau ini penggunaannya bisa untuk las yang mudah itu ya aluminium, terus stainless itu enak pakai BTAW. OAW atau las karbit atau las asetilen itu pakainya OAW. Kalau di
Dan pengenalannya yaitu pemanasan SHB itu adalah proses penyambaran logam yang menggunakan energi panas yang mencairkan benda kerja dan elektroda. Energi panasnya proses pemanasannya SHB dihasilkan dari lompatan ion listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan materialnya. Jadi kalau mau ngelas sudah terbiasa ya, ngelas ya, kalau digoreskan pasti nyala. Nah itu nanti ngelasnya seperti itu. Cuma SMAW itu mudah didapat, keuntungannya itu mudah didapat, alatnya murah. Kalau kita nanti pakainya di sini saya lihat kemarin cuma lakoni 200 ampere kalau nggak salah. Itu terus mudah dikerjakan dan pokoknya yang keuntungan yang mudah-mudah itu banyak yang akan di las SMAW. Kalau las BMAW, BCAW, OAW itu tambahannya adalah sikil, psikoterapi, argon. Nah itu tambahan-tambahan yang mungkin kalau pakai las-las seperti itu kita setiap mungkin 3 hari, 4 hari nanti gasnya habis kita itu mahal. Kita las SMAW. Sebenarnya itu jadi las SMAW itu adalah metal fitting. Jadi pemikirannya pokoknya pengelasan antara ditambahkan sebuah filler yang bernama elektroda dengan energi panasnya, yaitu untuk menghasilkan las-lasan antara kator dan anoda. Itu terjadi antara elektrodanya dengan material di pengelasannya. Oke, alat pelindung diri. Jadi semua yang kita lakukan itu harus safety ya. Seperti tadi karena kita sudah terpapar COVID-19, masuk disemprot pakai tangan, pakai masker, nah itu sama. Alat pelindung diri itu waktu kita melas itu harus memakai alat-alat pelindung diri seperti yang biasa. Kalau di sini gimana Pak? Untuk las? Saya apa? Ada alat pelindung diri ya Pak? Apa Pak? Biasanya Pak? Biasanya ada misalkan nggak ada apa? Masker. Pakai las. Terus sarung tangan? Ada apron apa? Nggak ada ya? Oke. Ada masker? Ada. Masuk safety, jalan kelas. Nah. Jadi alat pelindung diri itu ada dari atas sampai bawah, itu harus dipakai lah. Kalau kelas, ya kalau latihan di BK itu sama, dari atas sampai bawah harus dilindungi. Yang pertama, misalkan helm kelas. Helm kelas ada macam-macam, ada hand shield yang dipakai dengan tangan, nah itu hand shield, atau head shield, atau yang dipakai di helm kelas seperti di gambar itu. Jadi helm kelas itu fungsinya untuk supaya yang pertama percikan tidak mengenai mata, percikan kelas. Kelas itu percikan ya Pak ya, banyak kan? Percikan, terus cahaya, terutama cahaya panas kelas itu pasti bikin muka itu nanti kaku, grodoki ya. Itu cahayanya karena ada sinar ultravioletnya, ada sinar UV-nya, itu bisa terpapar oleh pada saat pelajaran. Nah di situ ada juga cahaya di dalam pensil atau pensil kan gelap itu Pak, ada kaca hitamnya. Nah kaca hitamnya itu ada tingkatannya, ada yang 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan itu juga sesuaikan dengan tingkat ampere yang digunakan. Karena kita pengen di sini kelasnya pakai 100 ampere sampai 120 ampere. Ya pakainya kalau bisa kegelapannya di atas 10 atau 11. Maka kalau terlalu bening nanti ini mau pakai kacamata Pak, hitam biasa itu. Itu jangan sampai ya, itu nanti bisa sakit mata. Sakitnya itu mungkin 3 hari 4 hari sudah sembuh lagi. Cuma kalau itu terusin nanti bisa bikin ya
jadi makanya digunakan pertama itu. Terus yang kedua adalah masker. Masker itu sering dipakai Pak. Kalau saya itu biasanya pakai masker yang kayak itu ada atau busukan yang kain itu saya beli karena asap yang kita hidup kalau di ruangan workshop itu bengkel itu tidak ada exhaustnya, yaitu nanti asap elektroda itu luar biasa bahayanya untuk tubuh kita, terutama di paru-paru sangat berbahaya. Terus kita pakai apron. Apron ada dari tangan, ada apronnya. Apa itu? Badan sama kaki itu biasanya ada apronnya. Kalau di kami ada, kita semua ada di APD. Terus kalau enggak, saya suruh pakai jaket levis. Kalau enggak pakai apron ya pakai jaket levis, enggak masalah yang jaketnya tebal. Supaya apa? Percikan waktu kita kelas percikannya enggak kena kulit. Jadi ya bisa nanti terbakar waktu. Terus apron. Selanjutnya adalah sarung tangan. Kalau di sini sarung tangan kulit atau sarung tangan biasa? Kulit ada. Kalau bisa pakai yang sarung tangan kulit karena apa? Kita tidak tahu misalnya kelas apa atau tahu sedang kerja yang panas. Jadi kita lebur besi adalah sekitar 1.300 sampai 1.500 derajat Celcius Pak. Kita lebur besi panasnya kamu ngerti-ngerti tembok panas panas ya Pak. Nanti kalau pakai sarung tangan. Terus welding goggle, kalau kita pakai Huawei Pak, itu Huawei itu helmnya itu berbeda karena ketebalan kehitamannya itu biasanya cuma 5 atau 6. Jadi Huawei harus yang pakai karbit atau pakai asetilin itu. Terus paling bawah yaitu safety shoes yang saya lakukan mau belajar di workshop yang pakai sepatu, kalau nggak punya sepatu safety yang pakainya sepatu biasa. Penting jangan menaruh benda kerja yang sudah jelas itu ditempatkan di bawah. Biasanya takutnya itu sudah injek-injek. Kalau kita tahu tempatnya di sini, kalau nggak tahu nanti takutnya itu sendiri. Itu. Ya saya harapkan nanti beberapa alat APD di sini ada untuk melakukan pembahasan. Karena apa? Kalau pakai alat pelindung diri kayak gini itu sumuk ya Pak ya. Kalau melas panas, sumuk. Saya itu hampir dulu itu kalau praktek uji di waktu di penduduknya itu dari pagi Pak, dari jam 8 sampai ketemunya jam 4 itu harus di workshop harus pakai. Paling kalau dibuka pun helm nanti kita pakai helm tetap masker. Cuma pakaian harus tetap karena kita gantian dari 8 mesin kelas ada 16, kadang ada 16 itu satu orang semua kelasnya itu dari pagi sampai sore itu cuma suruh kelas sampai beberapa bulan, 3 bulan metodologi, 3 bulan kita proses pengelasan, 1 bulan kita OJT ke pabrik. Biasanya pendidikan hampir 7 bulan. Oke, itu adalah alat pelindung diri. Mungkin ada yang ditanyakan APD, tahu ya Pak? Jadi sebelum pengelasan saya harapkan APD karena itu adalah salah satu K3 Pak. K3 dari pengelasan salah satunya adalah APD. Oke, peralatan kelas. Mungkin sudah banyak yang tahu Pak, peralatan kelas yang terutama yang jelas ada holdernya, ada lemnya, masanya, nanti ditambah shipping hammer, ditambah ikat kawat, mejanya itu harus benar-benar ada. Ditambah lagi kalau peralatan itu adalah exhaust Pak. Itu exhaust itu harus pakai. Kalau nggak pakai exhaust ya
Yang terpenting apa itu ruangan terbuka aja, Pak. Kalau ruangan terbuka itu biar sirkulasi udaranya biar lancar. Karena apa, asapnya itu yang baik. Kita nggak tahu, Pak. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun itu nggak masalah. Tapi kalau udah beberapa puluh tahun, ya nanti cek kesehatan ternyata paru-parunya terkena ya, karena asapnya las ya. Itu yang berbahaya ini. Jadi semua pemelasan harus safety dan peralatan harus. Ya Pak ya, sudah tahu ya Pak ya, alat-alatnya seperti itu semuanya. Itu adalah alat-alat yang ada di kelas SMAW seperti di atas. Lanjut Pak. Ya, ini yang penting Pak. Jadi seorang juru kelas itu harus tahu ya namanya parameter pemelasan, terutama di SMAW Pak. Karena parameter di pemelasan di DMAW, DTAW, MAW, SAW itu beda-beda. Dari SMAW, DMAW, DTAW, MAW itu semua beda parameternya. Nah kita pelajari di sini adalah SMAW, jadi itu parameternya harus tahu Pak. Jadi yang pertama adalah harus dia harus kelas, orang kelas itu kan harus mengetahui berapa arus yang kita gunakan. Orang untuk kelas kan Pak, harus gede cilik kelas, semua secara diganda, semuanya kelas, nggak boleh. Nah misalnya harus itu dibentukkan dari diameter kawat elektroda, jenisnya dan tebal material. Contoh Pak, misalkan nih, kalau di sini yang sering jelas itu plak-plak apa Pak? Ya tipis-tipis atau besar-besar? Tebalnya tipis ya. Itu ya. Oh ya. Berarti ya. Berarti angkut yang sana itu yang keras jenengan yang di workshop perbaikan kita. Perbaikan. Itu dari luar. Yang standarnya kita. Standarnya di sini ya Pak. Ya, jadi semua itu tergantung dari arus, itu tergantung dari diameter elektroda, jenisnya elektroda sama tebal material. Misalkan tebal materialnya 10 mili atau 1 cm, jadi kita harus menyesuaikan dengan diameter elektroda. Kalau itu boleh kita pakai 2,6 hingga 2,6 mili, dapat diperbolehkan Pak dengan 2,6 mili. Terus tebalnya benda kerja itu 10 mili itu boleh. Cuma itu harus ada penanggalan Pak. Ya mungkin jelas misalkan Pak ya, misalkan tadi nah ini. Nah misalkan yang jelas ini kalau kita pakainya 2,6 mili kan sedikit banget. Nah itu tergantung juga dari kebutuhannya Pak, berapa lebarnya. Kalau masih Mas jelas maksimal lebarnya 3 mili ya nanti diperlukan, bisa di multilayer, bisa di capping. Jadi harus kelas itu harus sesuai dengan diameter elektroda, jenisnya, tebal material. Kalau elektrodanya seringnya pakai apa? Ya kalau pakai 3,3. Yang ini ya 2,6. Jadi menurut gue ya 5 mili kan saling tipis gitu. Nanti kalau proses penguatannya udah sekali. Terus jenisnya biasanya 60-13 elektrodanya. FD kalau RB biasanya sini RB tidak mau dikasihnya. Sekarang RB tidak mau. oh berarti makinnya kok gas steel? Iya lebih bagus daripada Nico Steel. Daripada merek Cina Pak, banyak sekarang menggunakan Bengkang. Kalau Steel itu produsen dari Amerika, Nico Steel itu cuma
sebenarnya sama Pak. Kalau kita harus misalnya pakainya elektroda dengan jenis elektroda E6013, semua elektroda itu nanti hasilnya sama, itu kekuatan tarik minimumnya itu adalah 60.000 PS. Jadi sama betul pakai OB, pakai itu cuma biasanya ada fluknya itu berbeda-beda. OB itu misalnya lebih asapnya lebih. Jadi kalau dengan pakainya NK, kan pakai NK belum pernah ya. Niko belum pernah. Itu biasanya asapnya lebih banyak dibandingkan itu bermacam-macam Pak. Setiap elektroda itu bermacam-macam sifatnya, produksinya itu juga ada batasan. Misalkan E6013 dari Niko Steel sama Mobil Steel ini misalkan 3,2 mili, itu batas arusnya itu beda-beda Pak. Kalau di dusnya itu ada, nah kabelnya itu beda-beda. Di sana 6013-nya itu Niko itu antara 80 sampai 120 misalnya. Itu nanti di Mobil Steel mungkin sama, mungkin berbeda. Itu banyak Pak